Saya sebetulnya ke sini memang mendapatkan masukan-masukan yang dihadapi oleh petani, terutama memang masa-masa real tadi sudah disampaikan baik mengenai masalah lahan, mengenai tanah adat, kemudian juga mengenai 8 juta lahan untuk petani. Tetapi saya tidak tahu ini yang minggu yang lalu sudah saya sampaikan mengenai kedaulatan dan ketahanan pangan, tetapi memang ada masalah-masalah yang lain yang memang harus kita selesaikan. Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa ke depan kita mau tidak ada lagi lahan-lahan pertanian yang terkonversi untuk pemukiman, untuk perumahan, untuk industri, untuk lahan tambang, dan lahan itu bukan hanya masalah padi, tetapi juga ladang padi, kemudian juga kebun ubi-ubian, kemudian kalau di Indonesia Timur lahan atau hutan sagu, karena memang itu adalah produksi atau produk pertanian itu ada. Dan yang kedua juga masalah yang berkaitan dengan lahan produktif petani, yang ini juga sekarang ini petani banyak terbebani oleh pupuk kimia, pestisida import dan kimia yang itu juga harus beli, kemudian juga benih-benih import juga yang juga harus kita beli dengan harga yang mahal. Saya kira menjadi tanggung jawab pemerintah ke depan agar pengawalan, pembimbingan terhadap petani betul-betul secara nyata real itu diberikan. Kalau menurut saya sebetulnya pupuk itu bisa diproduksi oleh petani itu sendiri, sehingga tidak membebani kos biaya produksi. Kemudian tentu saja dari kompos atau kandang. Kemudian pestisida juga ada, sebetulnya pestisida alam yang juga bisa diproduksi dan juga tidak membebani petani. Bibit juga sama, bibit lokalnya kalau dikembangkan, kalau risetnya kita garap secara baik, itu juga akan memberikan nilai tambah yang lebih dibanding kita memberikan beban yang tinggi karena benih import harus dibeli oleh petani. Saya kira penggiringan sekarang ini cenderung ke arah sana. Pupuk harus beli, benih import harus beli, pestisida harus beli, sehingga kos biaya produksi bagi petani itu menjadi tinggi. Itu problem yang kita lihat. Kemudian juga masalah infrastruktur pertanian yang sekian tahun ini betul-betul kita tidak jamah dan tidak kita perhatikan sama sekali. Saya mungkin keliru ya, tetapi menurut yang saya lihat tidak pernah ada bendungan baru dibangun. Tidak pernah. Padahal yang saya lihat sebetulnya masih ada peluang kira-kira 50 bendungan besar yang bisa dibangun di Sabang sampai Merauke. Kemudian juga infrastruktur saluran irigasi sampai tersier. Kita lihat semuanya rusak dan juga tidak pernah disentuh sama sekali, karena memang kita kelihatannya tidak fokus pada pertanian, tidak fokus pada infrastruktur yang memberikan perhatian kepada petani. Dan yang selanjutnya mengenai akses permodalan bagi petani. Di negara manapun yang berpihakan pada petani itu ada, mestinya yang namanya bank petani, bank pertanian itu ada dan diadakan. Kalau nggak ada diadakan. Di negara kita ini juga
bank khusus bagi petani itu juga belum ada. Saya kira ini juga perlu diberikan. Kemudian pasar bagi produk-produk petani, pasar bagi produk-produk pangan yang memberikan keuntungan pada petani itu juga belum dibangun, sehingga jarak antara petani dengan pasar itu menjadi panjang dan berantai, dan ini keuntungan itu justru diambil oleh yang ada di tengah, baik tengkulak maupun yang lainnya. Saya kira situasi inilah yang segera harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tidak usah bermimpi tinggi-tinggi, tetapi saya kira hal yang real seperti itu segera dikerjakan, nyata dan konkret, dan segera dikerjakan oleh pemerintah kita. Dan tadi mengenai apa, saya juga ingin tahu sebetulnya yang 8 juta tanah itu anunya seperti apa? Ininya, apanya? Kedepannya kira-kira anunya seperti apa? Ini kan sekarang tanah itu sebenarnya petani kita hanya memiliki 0,3 hektar. Bagaimana ini kita bagi tanah lahan terlantar, berhubung dengan lahan sehari-hari dan segala macam itu bisa kita distribusikan kepada petani. Hitungan 8 juta dari siapa ini, Pak? Pemerintah rejim SBY. Oh, Kementerian Kehutanan dan BPN canangkan itu membagi 9,3 juta. oh, oke. Tapi barangnya ada, 9 juta itu ada? Ada. Itu lahan yang habis lagi yang punya usahanya. HTI terlantar. Oh, ya. Saya kira apa masalahnya? Kenapa nggak terrealisasi? Lagi realisasi SBY saja, Pak. Gajinya ada, tapi tidak pernah di. Oke, udah. Kita perlu ngitung lagi. Jangan nanti mahal lebih. Berarti ini lahan HGU yang habis, HTI yang diterlantarkan. HTI yang diterlantar, berarti HTI yang diterlantar harus cabut, Iya. yang sudah diberikan. Kalau HTI itu tidak baik untuk lahan pertanian gimana? HTI itu berarti untuk hutan, tanaman hutan. Makanya di dalam penyusunan ke depan itu bisa ada semacam kajian untuk apa produksinya yang bisa berhubungan, mana yang untuk bendungan, untuk hutan kembali kita hutankan kembali, untuk sawah atau untuk ladang itu ladang, itu bisa kita dan sebagainya bisa kita kaji lebih Mantap. Kemudian juga saya lihat lahan kering yang ada di mana, di NTT. Saya baru 2 hari yang lalu ke NTT, saya lihat ya, sebenarnya lahan kering seperti itu bisa ditanami jagung, mungkin cantel itu namanya sorghum, bisa. Dan Pisang. apa? Pisang. Iya. Dari NTT anggota kita ada ribuan hektar sudah tanam pisang dikirim ke Jawa. Sapi juga Pak Jokowi. Sapi, pisang, kakao, dan kelapa itu bisa masuk. Iya betul. Sapi. Ternakannya sapi, betul. Sapi itu biar sebetulnya bisa, kalau kita fokus bibit-bibit sapi di semuanya dimasukkan ke NTT, saya kira padang rumput di sana, kemudian juga ini yang mungkin tidak bisa langsung, tapi yang 4-5 tahun nggak informasi gitu. Karena memang kita ini tidak mau kerja sulit. Kalau kita pembibitannya ada, kemudian membuat bakalan sapinya juga dikerjakan, dalam 4-5 tahun sudah rampung gitu. Kalau melihat lahan, kita baru melihat lahan di NTT kan, belum di tempat yang lain. Besar sekali, dan ini hanya masalah kemauan saja. Kita mau atau nggak mau? Kalau mau, saya yakin kalau nggak ada masalah, sangat bisa, sangat bisa. Sistemnya bisa sistem gaduh dengan petani di sana. Banyak sistem gaduh yang kita lihat kemarin di NTT itu luar biasa. Jadi sapinya itu kandang. Sapinya bagus sekali.
nggak kayak saya. Tapi dia itu benar-benar ini nggak diberikan perhatian dan kita lihat yang di bawah itu sudah ada ini, sudah ada gerakan, tidak seperti pendukungan penuh dari pemerintah, itu aja. Nah, ini sudah terus buat program yang aneh-aneh. Apa yang sudah dikerjakan itu digedekan, perbesarnya itu harus sudah betul. Yang kita lihat kemarin di desa Punai itu ya itu bagus sekali. Miliknya petani. Hal seperti itu yang bisa dikerjakan. Misalnya kayak sorghum itu kalau ditanam di NTT bio utamanya bisa untuk spray, kemudian daunnya bisa untuk ternak, biji sorghumnya bisa dipakai untuk gandum, pakai semuanya. Iya, kita nggak perlu impor kalau produksi itu lahan sawah yang produktif, lahan marginal, lahan keren semuanya jadi pakai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang dan kira-kira yang diinginkan oleh semuanya, dan mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama di sini. Ditunggu juga teman-teman buruh di Mas Mamo, ada eksibisi atau apa? Mas Mamo, satu apa dulu? Orang Solo nih. Oh, tonggo dhewe wi. Jangan lupa Pak. Nanti kalau mau lama di Solo aja. Dan SPI bagi kami adalah setiap serikat teman-teman. Karena apa? Kita punya keyakinan bahwa rahmat dan alamin tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada kaum kami. Buktinya, sekaya-kaya Anda kalau di rumah tidak kenal, tidak ada sayur, tidak ada sama-sama. Begitu pula semiskin-miskin kami kalau tidak ada semua ada rahmatan. Jadi satu-satunya di dunia ini yang punya anugerah bumi tertinggi begitu kaya-kaya nah apa yang padahal kalau sadari bahwa rahmatan alamin satu-satunya adalah kami, maka Indonesia ini akan menjadi lebih suatu. Sehingga saya katakan yang lain, STI adalah sound of peace from Indonesia to international. Dan itu sudah ada kesamaan antara Bapak Jokowi dengan kita. Kalau kita berangkat dari community organizer, kita berusaha. Pak Jokowi itu bukan demikian. Join community, kita berusaha join community, namanya Jokowi. Kebetulan juga beliau ini namanya saya tahu filmnya itu dari internasional, juga ada American Idol, Indonesia Idol, makanya World Idol. Jadilah Jokowi itu seorang idola dunia. Itu bisa melihat bahwa dukungan ini bukan dukungan yang tiba-tiba kita sedang menantikan bersama. Sejak 30 tahun yang lalu, sejak sebelum umur kita dan menghadapi Juli pun kita usahakan kalau kita melihat ada keberhasilan kita terlibat sampai yang terakhir kita terlibat pada Pak Ganjar kita karena kita tahu bahwa masalah dan katakan sekarang inilah saatnya. It's the time for Indonesian people. Saya hidup tani. Kami serahkan juga di sini visi kedaulatan pangan Indonesia yang disusun oleh SPI
yang kita harapkan ini bisa dikerjakan tidak saja 5 tahun tapi sampai 10 tahun harapan kita. Jadi Pak juga Pak tentang SPI yang kita mengabdi sudah sekian tahun. Jadi, nah, Kang Mugi tolong kasih ini sama saya segan sebagai orang kopi kan kopi ini habis itu dibuka boleh Pak dipakai Muat Pak. Ini juga Pak, kalau perlu pas turun belusukan ke petani bisa bantu di cepat Pak. Kira-kira yang rusaknya infrastruktur desa kita. Pak lihat ini Pak. Ya. Pak, kenapa? Jadi penduduk miskin di Indonesia itu yang di desa lebih banyak. Pak,